Ganjar Pranowo baru-baru ini menjadi salah satu baca pres yang berbicara dengan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa on Stage bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Salah satu momen saat baca pres dari PDIP itu mengungkapkan opininya kini menjadi viral. Sebuah video cuplikan Ganjar Pranowo yang dituding merendahkan profesi jurnalis menjadi perbincangan netizen. Seorang pengguna X atau Twitter mengunggah video blunder Ganjar Pranowo yang kini menjadi trending di media sosial. 10 besar lulusan terbaik itu menjadi dosen. Iya dong, masa jadi MC, kata Ganjar. Najwa Shihab yang mendengar ucapan Ganjar Pranowo itu tampak tidak terima dan langsung membalas capres tersebut. Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC, ungkap Najwa Shihab. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh, cecar Najwa. Ketika Anda bicara soal tenaga kerja Cina, Anda bilang ya sudah kita usir besok pagi, tapi kamu bisa gantikan enggak? Ini kemudian banyak orang ramai mungkin juga tidak paham konteksnya, karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang memang bisa menggantikan TKA Cina, itu Anda meragukan kualitas SDM atau apa maksud Anda, Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus, yang irah-irahnya. Irah-irah tahu pasti banyak. Terus sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Yang pendahulunya sudah Mbak katakan tadi. Berapa sarjana yang bekerja pada bidangnya? Berapa yang pengangguran, dan Mbak Nana sampaikan kepada mereka kok tadi, Anda yang sudah belajar ini belum tentu dapat pekerjaan. Statementnya tadi. Suatu ketika saya di demo gede-gedean, karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ada di Amerika, ada di Korea Selatan, ada di Jepang, ada di Eropa, ada di Tiongkok. Ramailah demo itu di depan. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda siapin tes. Nggak lolos, Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong, Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu, masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur? Apa artinya, Pak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu sara, isu etnis dan dikembangkan semuanya. Gak mau, Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak Anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat, Anda menginstall alat itu bisa apa enggak? Nah, ini sebuah dialog proses panjang yang seringkali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas apa sebenarnya yang terjadi. Maka kenapa kemudian saya bicara, vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan dia. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh, Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Terlihat mantan gubernur Jawa Tengah itu tampak gelagapan mendengar ucapan Najwa. Tampaknya baca pres tersebut tidak menyangka jika ucapannya menjadi blunder dan bahkan kini menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Saat itu terdengar riuh suara mahasiswa yang menyoraki ucapan Ganjar Pranowo. Melihat blunder Ganjar Pranowo itu, netizen lantas mengungkapkan komentarnya di unggahan tersebut. Wacana menduetkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dinilai sebagai hal yang tidak realistis. Itu tidak realistis. Kalau duit PDIP maunya Ganjar capres, Prabowo cawapres, Prabowo pasti menolak, merendahkan. Masa Ketua Umum menjadi cawapres kader?
Kalau Prabowo jadi capres, untuk apa pasang Ganjar jadi cawapres? Kalian saja puas. Dalam keterangannya, kalau sampai terjadi duet, PDIP pasti maunya Ganjar capres dan Prabowo cawapres menjadi harga mati. Mungkin harga mati, tapi Prabowo pasti menolak, merendahkan. Masa ketua umum partai besar hanya menjadi cawapres dari seorang kader partai saja? Melihat kapasitas Prabowo, Antoni berkeyakinan bahwa Menteri Pertahanan RI itu pasti memiliki bargaining sebagai capres. Artinya Prabowo pasti tetap diajukan sebagai capres. Untuk apalagi pasang Ganjar menjadi cawapres, tidak ada nilai tambah. Bagi PDIP, lebih baik sekalian saja menjadikan Puan Maharani sebagai cawapres Prabowo. Artinya tidak ada Prabowo Ganjar, yang ada Prabowo Puan. Dengan sudah disepakatinya pendaftaran cawapres dan cawapres yaitu tanggal 19 sampai 25 Oktober, kan waktunya masih panjang. Walaupun itu dipercepat, namun waktunya masih panjang, masih ada 1 bulan, sehingga tentu saja capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Dan apakah ada kemungkinan? Ya mungkin aja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tunggu momentumnya. Semua telah dilakukan kajian secara mendalam, dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga nanti yang akan diputuskan adalah yang terbaik. Ekonom yang dikenal kritis itu menyebut bahwa isu ini sangat berbahaya bagi Prabowo dan koalisinya. Hal itu bisa memperlemah koalisi Indonesia Maju. Jangan sampai insiden PKB Muhaimin terulang. Bisa-bisa Golkar dan Demokrat bentuk koalisi sendiri, atau Golkar malah dukung koalisi perubahan karena merasa tidak dianggap dan direndahkan. Sebelumnya, kelompok relawan Dewan Pimpinan Daerah Projo Bali mengusulkan agar Prabowo Ganjar bisa berduet sebagai capres dan cawapres. Usulan itu mendapat respon dari baca pres Ganjar Pranowo usai menghadiri rapat tim pemenangan nasional. Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi. Pemilu Presiden 2024 diasumsikan bisa hanya diikuti 2 poros koalisi atau 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebab sejauh ini baru duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang sudah dideklarasikan. Hari ini baru 1 yang sudah ada pasangannya, yang lain belum ada. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin, yang lainnya masih belum. Secara pribadi, belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros. Masa pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU RI pada Oktober 2023. Tapi, hingga kini belum ada pasangan calon yang resmi mendeklarasikan bakal Capres-Cawapres selain Anies dan Caimin. Padahal, figur kandidatnya sudah diketahui umum, begitu pula partainya sudah jelas. Maka dari itu, persepsi hanya ada 2 poros koalisi yang akan bertarung di Pilpres 2024 bisa terjadi. Karena dari 3 poros sementara ini, sudah cukup memenuhi syarat presidensial threshold. Saat ini, 3 poros koalisi sementara dengan 3 bakal capres. Pertama ada Anies Baswedan sebagai bakal capres yang disongkong Nasdem, PKB dan PKS dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Di poros ini ada tokoh cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar. Kedua ada poros pendukung Ganjar Pranowo yang terdapat PDIP P3. Sementara poros ketiga yaitu parpol pendukung Prabowo Subianto dengan diisi Gerindra, Golkar dan PAN.